Siapa yang suka bingung kalau dikasih buah kundur atau buah beligo? Bingung mau diapain, bingung mau dimasak apa? Nah, kali ini aku mau memasak buah kundur lagi. Mau dimasak apa buah kundurnya kali ini? Kita mau masak tom yum buah kundur. Apa saja bahan-bahannya dan gimana cara memasaknya? Ayo kita lihat. Bahan-bahannya aku gunakan 750 gram buah kundur yang sudah dibersihkan, 200 gram udang kupas, dan 200 gram cumi-cumi, 30 gram bawang merah, 20 gram bawang putih, 2 batang daun bawang yang ukuran kecil, 3 batang serai, 30 gram lengkuas, 5 buah cabai keriting merah, 2 sendok makan cabai kering. Ini aku haluskan dari 5 buah cabai kering besar, 5 lembar daun jeruk, 30 ml perasan jeruk lemon dan jeruk nipis, 15 ml kecap ikan, 10 ml kecap asin, 10 gram garam, 5 gram micin, dan 10 gram gula pasir. Sebagai pengganti daun cilantro, aku gunakan daun selasi atau daun kim kuk fan. Pertama-tama kita mau kupas dulu buah kundurnya. Ini buah kundurnya gede banget nih sahabatku. Sebagiannya sudah aku bikin talam buah kundur. Kalian wajib nonton ya, itu rasanya enak banget. Buah kundur ini dibikin talam. Dan buah kundur ini kulitnya agak keras. Beda dari kulit semangka ya. Jadi pastikan kalian mengupasnya hati-hati. Jadi aku cara motongnya kayak gini supaya bijinya tuh nggak terluka. Seperti ini dia. Kita masak kira-kira segini aja ya. Selanjutnya kita mau kupas kulitnya. Ini cukup dipotong-potong gini aja. Seperti ini. Selanjutnya kita akan belah dua. Tuh. Bijinya ini jangan dibuang nih sahabatku. Ini bisa ditanam kalau punya lahan. Kalau nggak punya lahan, bisa numpang tanah tetangga. Bu, numpang nanam buah kundur boleh nggak? Gitu ya. Kita mau cuci-cuci dulu buah kundurnya ini. Kemudian buah kundur ini akan kita bagi lagi menjadi beberapa bagian. Lalu akan kita slice tipis-tipis sekitar 3 mili ketebalannya. Tuh, seperti ini ya. Atau bisa juga dipotong sesuai dengan selera masing-masing. Misalnya pengen potong dadu-dadu, kotak-kotak, atau panjang-panjang boleh. Tapi aku potongnya kayak gini aja. Sudah selesai kita memotong buah kundurnya. Kita mau sisihkan dulu buah kundurnya. Selanjutnya kita mau iris-iris bawang merah. Masak tom yum itu gampang banget sahabatku, nggak pakai ribet. Tinggal diiris-iris aja bawang merah kayak gini. Tapi walaupun hanya iris-iris bawang merah, kita tuh harus punya pisau yang bagus ya. Karena perkara isi bawang, kalau pisaunya nggak tajam, itu bisa bikin stres. Atau bisa keserimpet, malah kepotong tangan. Lihat, pisau aku cakep banget. Ini pisau dari Idea Life, tipenya IL162. Ini dia nggak ada sambungan di gagangnya, jadi dia tuh awet banget, nggak gampang patah, nggak mudah lepas gagangnya, nggak oplok-oplok, dan tajamnya nih awet banget. Karena terbuat dari bahan stainless yang high grade.
Selanjutnya kita mau kupas bawang putih. Dan bawang putihnya ini akan kita iris-iris juga. Jadi semua perbumbuan itu diiris-iris aja, kecuali cabai keringnya. Kita mau iris-iris lengkuas. Serainya diiris miring-miring atau sesuai selera aja. Kalau aku sih sejujurnya lebih seneng serai itu dikeprek-keprek. Tapi kalau orang Thailand lebih suka dipotong serong-serong gini. Sudah selesai kita mengiris serainya. Selanjutnya cabai keriting merah kita potong serong-serong. Ini supaya dia ada warna gitu ya, biar cakep masakannya. Ini aku pakai 5 biji cabai keriting merahnya. Kita sisihkan dulu bumbu-bumbu yang sudah diiris-iris. Daun jeruknya kita buang tulang tengahnya. Langsung aja kita gabung di bumbu-bumbu yang sudah kita iris tadi. Pakaiin 2 batang daun bawang. Ini aku beli daun bawang tuh yang kondisinya tuh udah layu kayak gini. Jadi sekarang kalau beli daun bawang aku lebih suka pilih yang tinggal putihnya aja. Karena banyak banget daun bawang yang daunnya tuh hijau, ada biru-birunya gitu. Kita mau potong jeruk lemon. Kita mau peres airnya. Jadi ceritanya aku punya lemon tuh hanya 1 dan ukurannya kecil. Aku tambahin jeruk nipis. Selanjutnya kita mau bersihkan dulu seafoodnya. Kumisnya kita potong. Karena ini aku masak tom yum, ini kaki-kakinya ini nggak aku buang. Tapi kalau kalian mau buang boleh-boleh aja. Aku hanya buang bagian tajamnya ini. Ini kayak ada tanduk unicornnya gitu. Nah, ini tajam nih. Ini harus dibuang ya. Juga bagian tajam pada ekor nih harus dibuang juga. Dan kemudian di bagian punggungnya ini akan aku belah. Supaya nanti pada waktu mateng gampang dikupas dan kita juga bisa mengeluarkan kotoran yang ada pada punggungnya ini. Nah, ini harus diambil. Jadi kalau kalian masak udang wajib banget ya ini dibersihkan. Tuh. Jadi harus dibersihin ya sahabatku. Oh ya sahabatku, ini aku punya stok kepala udang. Jadi beberapa waktu yang lalu aku sudah masak, tapi aku nggak pakai kepalanya ini, tapi belum dibersihkan. Sebelum aku gunakan nih mau aku buang dulu nih bagian kepalanya ini. Jadi di atas kepalanya ini ada semacam jeroannya. Nah ini penting juga ya. Ini karena masih agak beku, jadi saya nggak bisa tarik utuh kasih kalian lihat. Tapi di sini nih ada semacam isi perut udangnya nih. Nah, ini yang hitam-hitam ini nggak aku masukin biasanya. Tapi karena aku masak tom yum supaya kelihatannya cakep, jadi aku masukin secara utuh seperti ini. Hanya bagian punggungnya aja yang aku bersihkan. Tapi kalau aku masak sayur yang lain, kepalanya ini aku mutilasi dulu nih kayak gini, supaya bagian kotoran di atas kepalanya tuh nggak ada. Oh ini sebagian sih sudah aku bersihkan sih ternyata. Jadi ini udah lumayan lama aku simpan di freezer. Nah ini sudah aku bersihkan, nanti akan aku tumis untuk mengambil kaldu udangnya. Selanjutnya kita mau iris-iris cuminya. Kita potong-potong cuminya seperti ini supaya pas matengnya cuminya jadi bagus.
kayak kembang wajik gitu ya. Jadi pas dia mateng, cuminya ini jadi keriting seperti bunga pinus. Kita belah dua seperti ini cuminya dan kita sisihkan. Selanjutnya kita mau panaskan minyak sekitar 30 ml aja. Kita mau tumis cabai kering. Ini kita tumis dengan api yang sangat kecil sampai dia keluar aroma harum aja. Jangan ditumis kelamaan ya, nanti dia jadi pahit. Kalau mau masak tom yum yang enak, wajib banget pakai cabai tumis ini ya. Cabai kering yang ditumis. Nah, ini dia sudah mendidih. Segini udah cukup. Jangan sampai gosong. Segini aja ya. Selanjutnya kita mau pindahkan ke casserole pan. By the way, ini satu set ya sahabatku. Kalau kita beli satu set, kita dapat wok yang aku gunakan untuk tumis cabai ini, dapat casserole pan, dapat fry pan, juga dapat bonus sutil dan ladle-nya. Dan ini sudah FDA approved, sudah dilapisi dengan Greblon C3 dari Jerman, jadi sangat aman untuk kesehatan. Kita sisihkan lagi nih cabenya. Selanjutnya kita mau tumis kepala udang dan kulit udang. Kita tumis sampai dia wangi, sampai kayak mau gosong gitu di wajannya ya. Baru kita masukkan air. Jadi kita mau dapetin aroma caramelize dari kepala udangnya ini. Jangan langsung diguyur air ya. Kadang-kadang banyak orang masak tuh dia becek-becek gini udah langsung masukin air. Nanti yang ada kuah tom yumnya tuh amis, nggak enak dimakannya. Ini wajib banget disangrai dulu, ditumis dulu sampai dia caramelize. Nah, ini udah harum banget nih sahabatku. Selanjutnya kita masukkan air. Ini aku gunakan kuahnya sekitar 2 liter. Kita akan masak sampai dia mendidih. Sambil sedikit kita bejek-bejek kepala udangnya di dasar wajan supaya sari udangnya ini keluar semua ya. Tuh, diaduk-aduk, diobok-obok, ditekan-tekan kayak gini. Tuh. Jadi daging-daging udang yang tersisa di kepala udang ini dia pada rontok nanti masuk ke dalam kuahnya. Kita masak terus sampai kuahnya ini mendidih. Ini harum banget, warna kuahnya juga udah mulai cakep ya. Ini didapatkan dari warna lemaknya udang. Kaldu kepala udangnya sudah mendidih. Kita mau pindahkan ke dalam casserole pan. Selanjutnya kita masukkan semua aromatik ke dalam kuah. Langsung jadi cakep. Masukkan potongan buah beligonya atau buah kundur. Irisan daun bawang masukkan aja langsung. Pakaiin garam. Kasih micin. Pakaiin kecap ikan. Sedikit kecap asin supaya rasanya jadi cakep. Lemon juice kita masukkan. Gula kita masukkan juga. Kita masak sebentar sekitar 3-4 menit aja sampai buah kundurnya ini agak lembut atau sampai dia mendidih kembali. Kuahnya sudah mendidih. Kita masukkan
seafood yang sudah kita siapkan tadi. Udang, cumi, semua dimasukkan. Dan ini dimasaknya sebentar aja ya. Jangan lama-lama, nanti dia bakal jadi rusak. Lihat, potongan cuminya jadi bagus kan? Selanjutnya kita akan pindahkan ke dalam mangkok saji. Sahabatku, ini dia tom yum buah kundur atau buah beligo. Alasan aku memasak tom yum menggunakan buah kundur ini dikarenakan buah kundur itu kan agak ada sedikit rasa asam. Jadi cocok banget untuk dimasak dengan tom yum. Ayo kita coba. Mari kita makan. Jadi ketika buah kundur ini kita kunyah, dia tuh kan kayak garing, krenyes. Pastikan kalian masaknya nggak overcook ya, jangan sampai lodoh buah kundurnya. Ini akan memberikan sensasi yang enak banget pada tom yum. Tekstur buah kundur yang krenyes itu bikin tom yummu jadi berbeda. Hao Cek Sen Jing Ping, kamu wajib coba tom yum buah kundur.